Nah, ini merupakan suasana tajuk atau musola pada era tahun 90-an, tahun 80-an, dan masih berdiri kokoh sampai tahun 2021. Nostalgia sekali kalau melihat musola ini. Nah, kebetulan tajuknya sendiri atau musolanya sendiri itu samping rumah Pak Budi. Jadi saya ditemani sama Pak Budi untuk berbincang-bincang di dalam tajuk tersebut. Ini saya juga kepengen banget nih beribadah sholat yang 5 waktu di tajuk ini, karena panggung terbuat dari kayu yang mengingatkan kita ke zaman dahulu. Yuk coba kita masuk ke dalam. Ini anaknya Pak Budi ya. Dek, siapa namanya, Dek? Ada siapa namanya? Asep. Ada Asep. Oke, sama. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Budinya nih mau sembahyang asar, kebetulan sudah waktunya masuk asar Pak ya. Seperti ini suasana di dalam tajuk atau musola zaman dahulu. Seperti ini teman-teman, kalau masjid kayak gini, tajuk kayak gini jarang ditemukan di era modern. Ini juga saya pas lihat, wah penasaran, enak ini untuk dijadikan konten. Alasnya terbuat dari kayu, dindingnya sama dari bilik atau bahan apa sih Pak namanya kalau gini? Dinding. Bambu juga. Bambu ya Pak ya? Iya. Ini ada yang namanya bedug. Jadi kalau musola zaman sekarang, pengingat tanda azan itu kan pakai speaker, pengeras suaranya itu pakai speaker. Kalau zaman dahulu, zaman tajuk pakai bedug kayak gini. Jadi ini mengingatkan kita kepada zaman dahulu ya Pak ya. Iya. Nanti kita akan ngobrol sama Pak Budi ya. Nah, ini untuk mimbarnya sendiri. Mimbar untuk imam masjid atau musola di sini. Ini ada karpet, bukan karpet, mimbar khutbah ya Pak ya kalau dulu ya. Iya. Oke. Ada jadwal waktu sholat tuh. Kebetulan ini dia area perbukitan, jadi di bawah suara azan kedengaran di bawah. Wah, ini enak ibadah di sini Pak. Nah, ini Pak Budi, mungkin para Rizkuna Channel yang melihat video sebelumnya pasti tahu sama Pak Budi, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Budi. Dan sekarang saya akan ngobrol sama Pak Budi tentang musola ini, mengingatkan kita musola kepada zaman dahulu ya Pak ya. Nah Pak Budi, mohon maaf nih Pak, saya boleh bertanya? Kalau ini musola ini dibangunnya itu tahun berapa sih Pak adanya musola ini? Tahun sekitar 89. Tahun 89 ya. Musola ini dibangun ya. Sampai 2001 masih berdiri kokoh. Iya. Berarti sudah hampir 32 tahun Pak ya? Iya. Ini musola. Nah, untuk musola ini sendiri untuk dipakai ibadah atau gimana sih Pak? Pakai ibadah, ada yang ke kebun. Sampai sekarang juga. Ya. Beribadah di sini. Oh. Air kan di bawah ada gitu. Oh iya betul Pak ya. Air di sini kan nggak kurang, walaupun kemarau juga nggak sampai kekurangan ya Pak. Iya. Ya kenapa saya menanyakan, kalau yang namanya musola atau masjid pasti untuk ibadah ya Pak ya. Iya. Tapi kan yang tanda tanya saya, ini kan dulu kalau di sini masih banyak warga, tapi sekarang hanya tinggal 3 keluarga, tapi tetap masih dipakai sholat berjamaah di masjid ini Pak ya. Alhamdulillah masih Dipakai ya Pak ya. Iya. Oke, dari tahun 89 tadi Bapak ya. 89. Tapi sekarang yang berjamaah mungkin hanya 2 orang atau 3 orang ya Pak di sini. Iya. Cuma karena sisa 3 keluarga ya Pak ya. Iya. Nah, untuk desainnya sendiri, untuk situasi dalaman masjidnya sendiri emang dari dulu seperti ini apa atau ada yang dirubah sih Pak? Dulu seperti ini juga. Sama kayak gini. Ya, kalau di permanen itu, kalau ini kan ada perubahan, kita dongkrak. Oh, maksudnya didongkrak gimana sih Pak? Didongkrak pakai dongkrak mobil tuh. Heeh. Kalau miring didongkrak gitu. Jadi dibenerin. Jadi Ya. kalau miring dilempengin lagi ya Pak ya, pakai dongkrak. Wah, lucu juga. Makanya rumah di sini Gitu. pada kayak gini, soalnya kan biar bisa didongkrak sendiri gitu. Betul, Iya, bener Pak ya. Kalau pakai Permanen itu kan hancur, soalnya tanahnya kan sampai sekarang itu enggak ini, masih tetap labil, masih bergerak masih berarti Pak. labil. Ya cuman mungkin ini kan bukannya longsor, cuman bergerak aja gitu. Tanah bergerak berarti Pak ya. Tanah bergerak, bisa bergeraknya ini hampir 250 meteran lah.
Iya. 250 meter pergerakan tanah di sini. Pergerakan tanah Sampai di sini. sekarang juga masih ada pergerakan tanah. Masih. Cuman kenapa rumah Bapak sama musola ini masih berdiri kokoh? Karena rumahnya rumah panggung ya Pak ya Iya. dinamakan. Jadi kalau rumah panggung tahan longsor. Tahan longsor. Beda dengan rumah permanen ya Pak ya? Iya. Yang sekeliling musola ini dan juga sekeliling sekitaran tetangga Bapak yang rumahnya semi permanen itu sudah hancur ya Pak ya? Hancur ya. Akibat longsor, karena kalau Iya. tembokan membahayakan buat nyawa ya Pak ya. Iya. Kalau ini enak seperti ini. Jadi masjid ini masih berdiri kokoh ya Pak ya. Iya. Nah, untuk pergerakan tanahnya sendiri kan kata Bapak sekitar tahun 2005 ada sekitar 160 kepala keluarga. Kan untuk 160 kepala keluarga, kalau misalkan ini digunakan sembahyang sholat yang 5 waktu atau yang identik kalau banyaknya orang berjamaah itu sholat tarawih apa ya? Iya. Muat nggak di sini Pak? Enggak. Jadi di mana sih? Dulu kan ada masjid agungnya itu. Oh, masjid besar. Masjid besarnya ada. Jadi masjid besar yang sudah permanen juga ada. Cuman ini yang tua gitu. masjid pertama berarti, masjid tertua di kampung ini ya Pak ya? Iya. Oke, ya benar. Kalau yang besar-besarnya udah nggak ada kan, permanen, hancur. Oh iya, udah hancur Iya. total Pak ya. Calik Dedena. Dedenya sok calik sama si Bapak. Dede siapa namanya, Dek? Asep Juhana. Asep Johana, Dede. Dede Asep ya. Oke, ini mengingatkan kita kepada, ya saya ulangi lagi, zaman dahulu karena kata Pak Budi ini masjidnya juga dibangun tahun 289 dan adanya bencana alam longsor yang paling parah ya Pak ya, paling Ya. parah berarti tahun 2005 Pak ya, sehingga menghancurkan rumah-rumah warga. Tahun berapa tuh Pak yang paling parah? Nah, kalau di sini ini sekitar tahun 2005 ya. Yang paling parah. Iya. Jadi rumah semua hancur, masjid yang permanen juga hancur, hanya masjid ini yang masih berdiri kokoh, yang bertahan di kampung ini berarti Pak. Iya. Oke. Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya, dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak nih, waktu istirahat atau waktu sembahyang sholatnya gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi masjid ini masih dipergunakan untuk para warga yang berkebun mungkin Pak ya. Iya. Kalau Bapak ini Pak, satu pertanyaan boleh? Tapi ini saya tanya tentang misteri nih Pak ke Bapak. Iya. Kan ini di daerah pegunungan. Iya. Jalannya juga jalan kecil. Iya. Ini gimana sih Pak? Kalau misalkan Bapak pulang malam dari Pagar Ageng, dari kota Tasikmalaya menuju kampung ini, apakah ada penerangan atau gimana lah, gangguan gaib atau makhluk halus lainnya gitu? Nah, dulu pernah. Mm-mm. Dulu mau berangkat ke pasar tuh sekitar jam 12. Jam 12 malam. Di bawah tuh Mm-mm. itu kan di bawah Ada apa sih Pak? emang ada sosok seperti kuntilanak gitu. Oh gitu. Iya. Itu mengganggu Bapak atau gimana sih Pak? Enggak, cuman sekilas aja membayangi gitu. Terus perasaan Bapak gimana tuh Pak? Ya saya namanya juga Manusia. orang manusia kan. Heeh. Tetap aja kita nggak ada takut, makanya itu kita langsung jatuh aja Oh langsung jatuh Iya. tiba-tiba. Itu sendirian Pak? sendirian. Kalau saya nggak berani. Cuman berhubung kita ingat ada Allah gitu ya. Iya. Nah, kita baca sebisa mungkin. Mm-mm. Ya alhamdulillah lah kita Selamat. hilangin rasa takut gitu. Selamat ya Pak. Ya Yang- sampai gitu, sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah gitu. Oke. Berarti ya pada intinya kita harus mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya Pak ya. Ya. Beribadah, apalagi ini masjid keramat, masjid tua, masjid kuno yang namanya masjid paling tua pasti ada keramatnya ya Pak ya. Kita Cuman dipakai ibadah. Di sini juga ada sih Gimana? makam keramat itu Di sebelah mana Pak? sebelah sana. Oh di bawah dari musola ini berarti nggak jauh Pak ya? Enggak, sekitar 50 meter lah. 50 meter ya Pak ya. Namanya itu Prabu Eyang Jongkrang Siliwangi. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi tipsnya sama kata Pak Budi, yang penting gangguan makhluk halus pasti ada. Apalagi ini di daerah pegunungan, di daerah perbukitan, hanya ada 3 keluarga yang tinggal di sini. Jadi yang penting kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan masih beribadah sebisa mungkin. Musola bagus atau jeleknya sebuah musola harus tetap dipakai ibadah ya Pak ya. Iya. Oke, betul. Bapak terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tuh kan ya mah iya. Ya benar Pak ya. Nah ini sekeliling dari musola ini berukuran berapa meter ke berapa meter ini Pak? Paling 3 meter ke 4 meter ya Pak ya? 3 meter ke 4 meter ya. Kalau nggak salah, kalau perkiraan saya juga. Nah ini bekas tangga untuk menaiki salah satu pintu dari musola ini. Ini tadinya itu mungkin bekas ngambil air wudhu Pak ya, bekas WC. Dan di depan itu, cuma sekarang hancur. Dan di depan sini ini merupakan area mimbar dari musola ini. Jadi ini bukan rumah. Saya kira ini rumah, tapi ternyata ini bukan rumah ya Pak Budi ya. Pak, saya mau keliling lagi Pak, lihat-lihat bagaimana suasananya di sini. Nah ini mimbar masjidnya teman-teman. Tuh, ini panggung kayak gini. Tapi ini hebatnya, masjid yang masih berdiri kokoh di kampung ini, yang tadinya masjid permanen, masjid agung, hancur akibat tanah longsor dan pergerakan tanah. Tapi masjid ini, musola ini terbuat dari bambu, hanya miring-miring sedikit. Dan kata Pak Budi, kalau misalkan miring, tinggal didongkrak aja pakai dongkrak mobil, udah normal kembali seperti semula. Jadi yang masih beribadah di kampung ini, di masjid ini, karena masih banyak sekali pengunjung, para warga yang dari bawah bertani atau berkebun di sini. Jadi pas waktu azan asar, azan duhur digunakan untuk sembahyang yang 5 waktu. Tapi untuk sehari-hari kebiasaannya itu hanya Pak Budi dan keluarga, dan juga keluarga Pak I yang masih tinggal di kampung ini. Oke, para subscriber Rizkuna Channel, tadi saya sudah melihat satu buah bangunan masjid tua, masjid kuno yang sudah jarang sekali ditemukan pada zaman sekarang. Tapi di kampung ini masih tersisa satu. Nah, ini di sini ada sebuah sumur tua para sahabat Rizkuna Channel. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Oke, nggak kelihatan. Nah ini nih, ini adalah sumur tua yang sudah dipenuhi kayak gini. Yang tadinya itu di sini tuh banyak sekali air, tapi sekarang ya seperti ini sudah dipenuhi oleh area apa ya namanya nih, bekas rumput yang kering, dedaunan yang kering. Jangan lupa subscribe Rizkuna Channel, karena subscribe itu gratis. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Dan juga kita doakan Pak Budi sekeluarga dan Pak I sekeluarga semoga tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu di musola tersebut, supaya musola tersebut tidak terbengkalai. Karena banyak kan di kota-kota besar musola bagus, mewah, permanen, tapi terbengkalai. Tapi ini musola atau tajuk yang sangat kecil yang terbuat dari bambu, tapi masih aktif digunakan untuk ibadah. Fungsi musola itu untuk ibadah, bukan buat diterbengkalaikan. Dan juga saya salut, biasanya kan di kampung-kampung mati masjid permanen dibiarkan begitu saja, tapi di sini masih dirawat dengan baik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.